Halo, saya Uung Yonas. Kali ini cerita inspirasi kita berjudul Kisah Penjaga Kebun Buah-buahan. Alkisah, ada seorang penjaga kebun buah-buahan bernama Mubarok. Dia adalah orang yang jujur dan amanah. Sudah bertahun-tahun ia bekerja di kebun tersebut. Suatu hari, majikannya, sang pemilik kebun, datang mengunjungi kebunnya. Ia sedang mengalami masalah yang pelik dan sulit untuk dicarikan jalan keluarnya. Putrinya yang sudah beranjak dewasa tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan banyak pria yang ingin mempersuntingnya. Yang menjadi permasalahan baginya adalah semua laki-laki yang ingin mempersunting putrinya adalah kerabat dan teman dekatnya. Ia harus memilih salah satu dari mereka. Tetapi ia khawatir jika menyinggung bagi kerabat yang tidak terpilih. Sambil beristirahat dan menenangkan pikiran, ia mencoba mencicipi hasil kebunnya. Dipanggillah Mubarok, penjaga kebun itu. "Hai Mubarok, kemarilah. Tolong ambilkan saya buah yang manis," perintahnya. Dengan sigap, Mubarok segera memetik buah-buahan yang diminta, kemudian diberikan kepada majikannya. Ketika buah tersebut dimakan sang majikan, ternyata rasanya masam sekali. Majikan Mubarok pun berkata, "Wahai Mubarok, buah ini masam sekali. Berikan saya buah yang manis," pinta sang majikan lagi. Untuk kedua kalinya, buah yang diberikan Mubarok masih terasa masam. Sang majikan terheran-heran. Sudah sekian lama ia memperkerjakan Mubarok, tapi mengapa si penjaga kebun ini tidak mampu membedakan antara buah masam dan manis? Mungkin dia lupa, pikir sang majikan. Dimintanya Mubarok untuk memetikkan kembali buah yang manis. Hasilnya sama saja, buah ketiga masih terasa masam. Rasa penasaran timbul dari sang majikan. Dipanggillah Mubarok. "Bukankah kau sudah lama bekerja di sini? Mengapa kamu tidak tahu buah yang manis dan masam?" tanya sang majikan. Mubarok menjawab, "Maaf Tuan, saya tidak tahu bagaimana rasa buah-buahan yang tumbuh di kebun ini karena saya tidak pernah mencicipinya." "Aneh, bukankah amat mudah bagimu untuk memetik buah-buahan di sini? Mengapa tidak ada satupun yang kau makan?" tanya majikannya. "Saya tidak akan memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya bagiku. Buah-buahan itu bukan milikku, jadi aku tidak berhak untuk memakannya sebelum memperoleh izin dari pemiliknya," jelas Mubarok. Sang majikan terkejut dengan penjelasan penjaga kebunnya tersebut. Dia tidak lagi memandang Mubarok sebatas tukang kebun, melainkan sebagai seorang yang jujur dan tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berpikir, mungkin Mubarok bisa mencarikan jalan keluar atas permasalahan rumit yang tengah dihadapinya. Mulailah sang majikan bercerita tentang lamaran kerabat dan teman-teman dekatnya kepada putrinya. Ia mengakhiri ceritanya dengan bertanya kepada Mubarok, "Menurutmu, siapakah yang pantas menjadi pendamping putriku?" Mubarok menjawab, "Dulu orang-orang jahiliyah mencarikan calon suami untuk putri-putri mereka berdasarkan keturunan. Orang Yahudi menikahkan putrinya berdasarkan harta, sementara orang Nasrani menikahkan putrinya berdasarkan keelokan fisik semata. Namun, Rasulullah mengajarkan sebaik-baiknya umat adalah yang menikahkan karena agamanya." Sang majikan langsung tersadar akan kekilafannya. Mubarok benar. Mengapa tidak terpikirkan untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah? Islamlah solusi atas semua problematika umat manusia. Ia pulang dan memberitakan seluruh kejadian tadi kepada istrinya. "Menurutku, Mubaroklah yang pantas menjadi pendamping putri kita," usulnya kepada sang istri. Tanpa perdebatan panjang, sang istri langsung menyetujuinya.
pernikahan bahagia dilangsungkan. Dari keduanya, lahirlah seorang anak bernama Abdullah bin Mubarak. Ia adalah seorang ulama, ahli hadis, dan mujahid. Ya, pernikahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua insan yang taat beribadah, insya Allah akan diberi keturunan yang mulia. Saya Uung Yonas.